Sekarang, gini deh, jujur aja, kamu pasti pengen cari HP yang awet, nggak ribet, dan bisa dipakai lama, no drama-drama. Iya kan? Tapi masalahnya HP sekarang tuh makin kesini tuh makin nggak santai. Spek naik dikit, harganya udah lompat jauh. Nah, tapi Redmi Note 15 dan Redmi Note 15 5G ini beda. Klaimnya yang berani, HP Titan alias tiada tanding. Tapi apa iya emang tidak tanding? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Boxnya kali ini tampil beda dibandingin seri sebelumnya. Lebih nggak neko-neko ya. Cuman ada bagian ngeblok besar berwarna merah dengan tulisan Redmi Note 15. Informasi spek dan juga fitur ada di bagian belakangnya. Seperti biasa, kamu dikasih adanya kartu ucapan dari Xiaomi Indonesia. Isi dalamannya ada lembar panduan pengguna, softcase silikon berwarna hitam, dan juga SIM tray ejector. Di bawahnya lagi ada smartphone Redmi Note 15-nya. Lanjut dikasih kabel charger Type-C dan juga kepala charger 33 watt untuk varian Redmi Note 15. Sedangkan untuk varian Redmi Note 15 5G, kamu dikasih charger 45 watt. Hal pertama yang langsung kerasa pas pegang Redmi Note 15 itu adalah feel solidnya. Bobot yang pas, ada kesan kuat, tapi tetap nyaman. Redmi Note 15 hadir dengan dual curve display dan bodi yang relatif slim. Jadi pas dipakai untuk satu tangan masih oke. Di saku celana juga nggak terasa ganjel. Buat dipakai harian, ini penting banget. Secara tampilan ini hampir benar-benar gak ada bedanya. Warnanya sih sama ya, Glacier Blue untuk keduanya. Tapi agak sedikit berbeda dikit banget beda warnanya. Hanya sedikit lebih terang untuk versi 4G-nya. Nah, untuk yang membedakan, selain bisa lihat di logo Redmi yang ada 5G berarti nunjukin versi 5G. Kita bisa lihat bagian BAM modul kameranya ini. Ada efek seperti mencuat dari dalam untuk versi Redmi Note 15 5G. Sedangkan yang 4G langsung berbentuk modul kamera aja. Sisanya sih mirip-mirip aja ya. Satu hal yang saya suka ya, sekarang seri Redmi Note 15 Basic dikasih bodi yang mirip kayak seri di atasnya. Mengingat di seri Redmi Note 14 Basic dia kasih bodi yang berbeda sendiri. Jadi kayak anak hilang gitu ya. Tapi enggak ya, ini udah disamain nih sekarang. Mantep. Banyak orang baru sadar pentingnya durability setelah HP-nya kenapa-napa. Kehujanan dikit panik, kena debu takut, kejatuhan langsung deg-degan. Nah, Redmi Note 15 series ini jelas mau ngalahin rasa khawatir itu. Redmi Note 15 udah IP68, aman dari debu dan cipratan air. Redmi Note 15 5G lebih naik lagi ke IP66 yang artinya lebih tahan di kondisi basah dan lingkungan ekstrim yang ringan. Dipakai harian, entah itu naik motor kehujanan, kerja di lapangan, atau aktivitas outdoor ringan, ini HP yang nggak bikin overthinking. Dan itu nilai plus besar buat daily user. Apalagi untuk Redmi Note 15 5G, dia punya drop resistant yang memungkinkan masih aman dijatuhkan ke lantai marmer setinggi hingga 1,7 meter. Ini berkat struktur internal mainboard dan frameboard yang diperkuat. Di bagian layar dua-duanya udah pakai panel AMOLED 6,67 inch buat aktivitas harian kayak scrolling sosial media, nonton YouTube, Netflix, sampai baca dokumen atau baca manga. Ini nyaman di mata. Refresh rate mencapai 120 Hz dengan resolusi Full HD+. Warnanya enak, kontrasnya dapat, dan yang penting minim capek mata karena udah tersertifikasi low blue light. Buat kamu nih yang HP-nya aktif dari pagi sampai malam, layar kayak gini tuh kerasa banget bedanya. Oke, yang cukup membedakan dari kedua HP ini adalah chipsetnya. Redmi Note 15 4G ngasih chipset Helio G100. Bisa dapetin skor Antutu Benchmark sebesar 588.000. Kita udah tahu ya kalau performa Helio G100 tuh stabil dan efisien. Sedangkan untuk Redmi Note 15 5G dikasih Snapdragon 6 Gen 3. Jelas lebih siap untuk multitasking yang lebih berat. Buka banyak aplikasi, pindah-pindah kerjaan, edit ringan, sampai game casual. Masih aman. Saya tes Antutu Benchmarknya masih mendapatkan skor sebesar 861.000 ya. Oh iya, yang membedakan juga ada pada bagian varian RAM dan storage-nya. Redmi Note 15 ada pilihan varian RAM 8/128GB dan 8/256GB. Sedangkan untuk Redmi Note 15 5G ada pilihan RAM 8/256GB dan 12/512GB. Untuk online eksklusif tersedia juga nih varian 6/128GB. Kedua HP ini juga punya fitur RAM expansion ya.
Nah, yang menarik juga kali ini adalah kameranya. Dua-duanya dibekali kamera utama 108 megapiksel dan khusus Redmi Note 15 5G udah ada OIS. Buat foto harian, hasilnya tajam, detail dapet, dan warnanya pun juga aman. Untuk kamera selfie-nya juga udah bisa support kebutuhan kamu sehari-hari. Langsung aja ya, kita lihat tanggapan kamera menggunakan Redmi Note 15 4G dan Redmi Note 15 5G. Nah, inilah hasil perekaman video kamera belakang dari Redmi Note 15 yang versi 4G. Untuk hasilnya kayak gini, ini di resolusi 1080 30 fps. Nah, kalau bisa lihat untuk dynamic range-nya juga masih oke banget karena gedung-gedung masih kelihatan detailnya, terus awan-awan juga masih kelihatan untuk detailnya. Ini memang agak mendung ya. Terus untuk stabilisasinya juga oke banget. Ini untuk warna-warnanya kelihatan natural juga ya. Nah, kalau ini untuk perekaman di 1080 60 fps, ini perekaman kamera belakang yang paling tingginya ya. Dia itu nggak bisa ngerekam di 4K, jadi untuk paling tingginya dia 1080 60 fps saja. Untuk hasilnya kayak gini, dia memang lebih mulus secara FPS-nya, tapi untuk stabilisasi dia lebih goyang dibandingin yang 30 fps. Mungkin karena dia memang lebih berat ya untuk filenya, jadi untuk processingnya itu lebih sulit. Ini untuk hasil perekaman kamera belakang ya. Kalau dari preview dia agak goyang, tapi kalau setelah processing harusnya lebih stabil ya. Kita lihat nanti untuk hasilnya, kalian bisa nilai sendiri. Nah, untuk kamera depan si Redmi Note 15 4G ini dia sama dengan yang versi 5G-nya. Dia cuma bisa ngerekam di 1080 30 fps untuk kamera depannya. Dan hasilnya juga termasuk bagus ya. Masih detail juga, kalian bisa lihat detail rambut, terus juga dynamic range-nya. Gedung-gedung masih kelihatan detailnya ya. Terus untuk stabilisasi juga termasuk cukup stabil. Warna-warna daunnya juga bagus. Gimana menurut kalian? Nah guys, inilah hasil perekaman video kamera belakang dari Redmi Note 15 5G. Untuk ini di resolusi 1080 30 fps ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk detailnya, warna, untuk warna daun-daun kalian bisa lihat hijaunya juga kelihatan natural ya kalau menurut pribadi saya. Terus fokusnya kalian bisa lihat cukup cepat juga. Nah, kita tes untuk stabilisasinya kalau kita sambil jalan. Dari preview sih dia stabil ya, nggak ada goyang ataupun jitter yang berarti. Terus untuk dynamic range ini termasuk bagus banget karena kalian bisa lihat detail-detail gedung dan detail-detail awan itu masih kelihatan jelas. Tuh. Untuk HP mid range ini oke banget ya. Untuk perekaman kamera belakangnya. Nah, kalau ini untuk resolusi di 4K 30 fps. Jadi untuk si Redmi Note 15 5G ini dia nggak bisa ngerekam di 60 fps untuk kamera belakangnya. Untuk di 4K kalian bisa lihat detailnya lebih tajam ya dibandingin 1080 tentu aja. Terus fokusnya juga masih aman banget. Tapi untuk stabilisasi ya kalian bisa lihat kalau dari preview ini lebih goyang dibandingin yang 1080. Dan perbedaannya cukup kelihatan ya. Nggak bisa tes sendiri, tapi nggak tahu nanti kalau hasil processingnya apakah lebih stabil ya. Semoga lebih stabil ya. Ini untuk di 4K 30 fps. Nah, ini untuk kamera depannya di Redmi Note 15 5G. Untuk kamera depannya dia cuma bisa ngerekam paling mentok di 1080 30 fps. Untuk hasilnya menurutku oke banget. Untuk dynamic range kalian bisa lihat gedung-gedung di belakang masih kelihatan detailnya ya. Dan untuk stabilisasi juga menurutku sangat oke. Nggak ada goyang berarti, terus nggak juga ada jitter ya kalau dari preview. Kita lihat nanti hasil processingnya gimana. Lumayan banget kan hasil fotonya. Bisa dapetin foto yang cocok buat kebutuhan postingan kamu sehari-hari. Selain itu, bagian titan yang nggak boleh kelewatan adalah baterainya. Redmi Note 15 dibekali baterai 6000 mAh, sementara Redmi Note 15 5G punya 5520 mAh. Dipakai dari pagi sampai malam, dua-duanya masih sanggup nemenin aktivitas harian. Mulai dari scrolling, chat, nonton, pakai Google Maps, sampai sesekali foto. Baterainya masih aman tanpa harus cari colokan terus. Waktu dipakai
dipakai nonton video 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 3%. Lanjut scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 4%. Dan saat dipakai main game sekitar 30 menit, baterai berkurang 8%. Untuk Redmi Note 15 5G dengan baterai 5520 mAh, performanya kurang lebih ya sama. Jadi kalau ditanya mana yang lebih irit, jawabannya hampir sama aja di penggunaan sehari-hari. Yang bikin Redmi Note 15 dan Redmi Note 15 5G ini terasa Redmi banget adalah pengalaman pakainya. HP ini nggak maksa jadi apa-apa, nggak so fleksib lah, nggak so gaming. Dia tahu targetnya siapa, yang ingin punya HP awet, tahan, nyaman, dan masuk akal. Dipakai kerja, dipakai kuliah, dipakai aktivitas keluarga, dipakai jalan-jalan, semuanya bisa. Dan terbukti di setiap seri Redmi Note ini selalu jadi pilihan banyak pengguna. Nah, sepertinya Redmi Note 15 dan Redmi Note 15 5G ini bakalan terus jadi tren positifnya deh. Kalau kamu cari HP buat dipakai sehari-hari tanpa drama, Redmi Note 15 itu pilihan yang solid. Kalau kamu butuh durability yang lebih kuat, performa lebih siap, dan konektivitas 5G buat jangka panjang, Redmi Note 15 5G ini lebih masuk ya. Bukan HP yang speknya serba tinggi, tapi jadi HP buat orang yang nggak mau ribet sama HP-nya sendiri. Di tengah harga HP yang makin nggak santai, Redmi Note 15 series ini masih jadi salah satu opsi paling rasional saat ini. Mungkin kritik saya cuma satu nih, bentuknya terlalu mirip ya dengan seri sebelumnya. Tapi zaman sekarang desain sih mulai balik lagi ke seri-seri sebelumnya, iya nggak? Jadi gini, kalau kamu capek sama HP yang baru sebentar udah bikin emosi, Redmi Note 15 series ini jawabannya dipakai seharian, dihajar aktivitas macam-macam, masih santai dan nggak ribet. Mau yang simple tapi awet atau yang lebih kenceng dan tahan banting, tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kamu. Gas sekarang belinya karena ini salah satu pilihan yang dijamin nggak nyesel. Karena ini HP Titan yang beneran tiada tanding. Oke guys, jadi itu dia review Redmi Note 15 dan Redmi Note 15 5G. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.